Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani Arifuddin, biasa dipanggil Suci. Saya akan mengerjakan tugas video UTS mata kuliah Manajemen Keuangan. Dan saya mendapat materi gambaran manajemen keuangan. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen keuangan menurut beberapa para ahli. Nah, yang pertama ada dari John Wachowicz. Dia mengatakan bahwasanya manajemen keuangan adalah berkaitan dengan perolehan pendanaan dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum. Itu menurut John dari bukunya yaitu Fundamental of Financial Management. Yang kedua ada Bambang Rianto. Dia mengemukakan bahwasanya manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan dana atau mengalokasikan dana tersebut. Itu menurutnya pada buku Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Nah, selanjutnya, secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa secara garis besar, manajemen keuangan perusahaan memiliki 3 aktivitas penting. Yang pertama, memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset. Memperoleh dana, salah satunya adalah aktivitas bagaimana perusahaan mampu mendapatkan sumber dana baik dari internal maupun secara eksternal atau secara pinjaman. Selanjutnya yaitu ada fungsi manajemen keuangan. Ada 3. Yang pertama, fungsi pertama yaitu menyangkut tentang keputusan alokasi dana, baik dana yang berasal dari dalam perusahaan maupun dana yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi. Dengan kata lain, investasi macam apa yang paling baik bagi perusahaan. Nah, yang kedua ada fungsi kedua, manajer keuangan berfungsi sebagai pengambil keputusan pembelanjaan atau pembiayaan investasi. Yang ketiga ada kebijakan dividen. Pada prinsipnya menyangkut tentang keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan seharusnya dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, kas, pembelian kembali saham, atau sebaliknya laba tersebut ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk pembiayaan investasi masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada tujuan manajemen keuangan. Yang pertama ada memaksimalkan keuntungan dengan menekankan biaya agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional terutama dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga ada sebagai alat pengawasan, kontrol atau perencanaan terutama dalam hal pengadaan dan pemanfaatan dana. Yang keempat ada memastikan pengembalian yang memadai kepada pemegang saham yang akan bergantung pada kapasitas penghasilan, harga pasar saham, ekspektasi pemegang saham. Nah, yang terakhir ada kita harus memastikan keamanan dalam berinvestasi dan memanfaatkan aset yang ada. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup manajemen keuangan. Ada 3, yaitu yang pertama financial decision. Apa sih financial decision itu? Atau keputusan finansial? Financial decision adalah keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan dan peningkatan keuangan yang bersumber dari berbagai modal. Nah, yang ketiga ada investment decision. Apa sih itu investment decision? Keputusan investasi berhubungan dengan bagaimana perusahaan atau organisasi memanfaatkan aset yang ada untuk mencapai suatu tujuan. Nah, yang ketiga dividend decision, yaitu ruang lingkup keputusan, dan dividen yaitu meliputi keputusan pembagian keuangan kepada masing-masing pemegang saham perusahaan. Selanjutnya, apa sih prinsip manajemen keuangan itu? Nah, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu prinsip self-interest behavior. Yang dimaksud dengan ini yaitu orang akan memiliki tindakan atau keputusan yang memberikan keuntungan atau return keuangan yang terbaik bagi dirinya. Nah, yang kedua ada prinsip risk aversion. Apa sih itu? Nah, yaitu orang akan memiliki alternatif dengan rasio keuntungan atau return dan resiko terbesar. Asumsi prinsip ini dikategorikan sebagai risk averse. Nah, yang ketiga yaitu prinsip diversification.
yaitu tindakan diversifikasi adalah menguntungkan karena meningkatkan rasio keuntungan dengan risiko. Nah, yang keempat ada prinsip incremental benefit. Nah, semua keputusan keuangan harus didasarkan pada selisih nilai alternatif dan nilai tanpa alternatif, perbandingan keuntungan tambahan dengan biaya tambahan. Yang terakhir yaitu prinsip capital market efficiency. Pasar modal yang harga aktiva finansialnya mencerminkan seluruh informasi yang ada dan dapat menyelesaikan diri secara tepat terhadap informasi. Selanjutnya ada secara umum perusahaan yang sukses memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan manajemen keuangan. Nah, mengidentifikasi, menciptakan, dan menyuguhkan barang atau jasa yang bernilai tinggi pada konsumen, begitu bernilai tinggi sehingga konsumen memiliki tarikan untuk membeli dari perusahaan yang sebanding kompetitor. Menjual barang atau jasa pada tingkat harga yang cukup tinggi untuk menutup biaya-biaya dan kompetensi pada pemilik dan kreditur. Ada kunci utama perusahaan, yaitu yang pertama, ada 3 kunci utama perusahaan yang sukses. Yang pertama, memiliki karyawan yang terampil. Yang kedua, memiliki hubungan yang baik pada semua stakeholder. Dan ketiga, memiliki pendanaan yang memadai. Nah, mungkin teman-teman sekalian bertanya, apa sih pentingnya manajemen keuangan? Nah, di sini kita akan merangkul dan membahas semua itu. Pentingnya manajemen keuangan yaitu dapat digunakan untuk menyusun rencana pemasukan dan pengeluaran serta aktivitas-aktivitas lainnya yang berkaitan dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya manajemen keuangan, perusahaan dapat mencari dan mengeksploitasi sumber-sumber dana yang ada untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, teman-teman, mungkin ada yang bertanya, apa sih fungsi dari manajemen keuangan itu? Nah, di sini kita akan bahas. Yang pertama ada kebutuhan pendanaan. Hal ini sering dikatakan sebagai kebijakan struktur modal. Nah, yang kedua ada keputusan dividen. Keputusan dividen merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Nah, yang terakhir yaitu mengelola pendanaan atau investasi. Keputusan investasi yang sebuah masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Di sini saya akan membahas tentang apa sih fungsi manajemen keuangan di sebuah perusahaan. Nah, di sini saya akan membahas itu. Yang pertama ada fungsinya yaitu memperkirakan kebutuhan modal bisnis. Kenapa kita harus memperkirakan kebutuhan modal bisnis? Agar rencana-rencana yang kedepannya yang sudah kita siapkan itu tidak amburadul, dalam artian kita terstruktur dalam mengerjakan suatu kebutuhan modal bisnis. Nah, yang kedua yaitu pastikan komposisi modal. Kita harus memastikan apa sih takaran-takaran yang harus kita masukkan dalam suatu investasi. Nah, yang kedua yaitu membuat pilihan sumber dana. Kita harus melihat sumber dana yang ada untuk menjadi sebuah pilihan atau tujuan untuk bergerak. Kita harus mengerti fungsi manajemen keuangan dengan baik agar keuangan kita atau investasi kita dapat terstruktur dalam melaksanakan investasi tersebut, agar kita tidak menyesal nanti kemudian hari. Bagaimana sih contoh manajemen keuangan itu di dalam suatu perusahaan? Nah, di sini saya akan bahas yakni 3 konsep manajemen keuangan dalam perusahaan. Nah, segala kegiatan keuangan perusahaan harus direncanakan dengan baik. Tujuannya agar perusahaan akan berjalan lebih baik ke depannya untuk memaksimalkan nilai atau kesuksesan perusahaan. Nah, teman-teman, kita juga harus mengetahui manajemen keuangan secara pribadi, bukan hanya di dalam suatu perusahaan. Kita juga harus di dalam diri kita harus tanamkan prinsip-prinsip tersebut dalam mengatur sebuah keuangan agar tidak menyesal pada hari kemudian, pada saat pekerjaan kita sudah tidak ada atau kita sudah mencari pekerjaan di luar sana dan tidak mendapatkan.
Nah, manajemen keuangan pribadi, jika poin sebelumnya berfokus pada kesehatan keuangan perusahaan, poin ini lebih menitik beratkan pada kesuksesan finansial pribadi atau hidup secara perorangan. Seperti yang kita ketahui, kemampuan dalam mengelola keuangan menjadi kunci utama seorang dapat merasa secara finansial. Lantas, bagaimana cara manajemen keuangan pribadi yang efektif? Manajemen keuangan syariah. Mungkin tadi teman-teman sudah tahu apa sih itu manajemen keuangan secara pribadi, secara perusahaan. Nah, di sini dapat kita bedakan dengan manajemen keuangan syariah. Sesuai dengan namanya, manajemen keuangan syariah adalah pengelolaan finansial yang mengikuti aturan syariat Islam. Artinya, untuk melakukan pengelolaan keuangan syariah, kita perlu lebih teliti dalam menetapkan anggaran, pengelolaan, penyimpanan, hingga alokasi dana setiap bulannya. Ada 3 poin penting di ruang lingkup manajemen keuangan syariah yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama ada perolehan dana. Maksudnya adalah cara perolehan dana yang akhirnya dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari atau perputaran perusahaan juga organisasi lainnya harus sesuai dengan ajaran Islam. Nah, yang kedua ada perolehan aktivitas. Poin ini berfokus pada dana yang diinvestasikan harus melalui lembaga keuangan syariah, misalnya asuransi unit link syariah, bank syariah, atau reksadana syariah. Nah, yang terakhir ada penggunaan dana. Artinya, dana yang memiliki pribadi atau perusahaan nggak boleh untuk kepentingan yang melanggar ajaran Islam. Manajemen keuangan berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Nah, teman-teman, saya ingin memberikan satu kata motivasi untuk teman-teman mengenai tentang manajemen keuangan. Jangan takut berinvestasi, karena investasi sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sekian dan terima kasih. Saya Suci Ramadhani mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.